Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang sebelumnya yang terhormat Ibu Selvi Fauzar, yang terhormat juga teman-teman yang berbahagia. Nah, baiklah, kita langsung saja pada pembahasan kami pada hari ini, di mana kami akan membahas mengenai komunikasi dan interpersonal skill. Nah, sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hidayah, saya selaku moderator pada hari ini yang akan membawa presentasi kami pada hari ini. Nah, di mana di sini ada anggota saya, di mana ada Okta Rahman Saputra dan juga ada Teguh Suryadi. Next. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai pengertian dari komunikasi. Nah, di mana komunikasi ini yaitu adalah seorang wirausaha sangat memerlukan kemampuan komunikasi. Nah, di mana komunikasi ini merupakan dasar bagi seorang wirausaha untuk menyampaikan pesan, mendekati pelanggan, memimpin karyawan, dan memotivasi. Seorang wirausaha sekalipun memiliki produk unggulan, konsep pelayanan prima, dan gagasan-gagasan kreatif, tetapi tidak dikomunikasikan kepada orang lain, maka hal tersebut menjadi tidak berguna. Kata atau istilah komunikasi dari bahasa Inggris yaitu communication secara etimologis atau menurut asal katanya adalah bahasa Latin communicatus. Dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Kata komunis memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Proses penyampaian untuk interaksi gagasan kepada orang lain dan proses penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi next, Bu. Nah, di mana di sini komunikasi ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu lingkungan komunikasi, di mana lingkungan atau konteks komunikasi setidaknya memiliki 3 dimensi. Di antaranya, pertama ada fisik, yaitu adalah ruang di mana komunikasi berlangsung nyata atau berwujud. Yang kemudian, yang kedua ada sosial atau psikologis, di mana misalnya tata hubungan status di antara pihak yang terlibat, peran yang dijalankan orang, dan aturan budaya masyarakat di mana orang-orang berkomunikasi. Lingkungan atau konteks ini mencangkup rasa persahabatan atau permusuhan, formalitas atau informalitas, serius atau senda gurau. Kemudian yang ketiga ada temporal atau waktu, di mana ini mencakup waktu dalam hitungan jam, hari, atau sejarah di mana komunikasi berlangsung. Next, go. Nah, kemudian ada sumber penerima. Kita menggunakan istilah sumber atau komunikator, penerima atau komunikan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber atau pembicara, sekaligus penerima atau pendengar. Anda mengirimkan pesan ketika Anda berbicara, menulis, atau memberikan isyarat tubuh. Anda menerima pesan dengan mendengarkan, membaca, membaur, dan sebagainya. Tetapi ketika Anda mengirimkan pesan, Anda juga menerima pesan. Anda menerima pesan Anda sendiri, mendengar diri sendiri, merasakan gerakan sendiri, dan melihat banyak isyarat tubuh sendiri. Serta Anda menerima pesan dari orang lain, secara visual, melalui pendengaran, atau bahkan melalui rabaan dan penciuman. Ketika Anda berbicara dengan orang lain, Anda memandangnya untuk mendapatkan tanggapan, untuk mendapatkan dukungan, pengertian, simpati, persetujuan, dan sebagainya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Okta. Ada Bang Okta Rahman, dipersilakan. Baik, selanjutnya yang ketiga, saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah media yang dilalui pesan. Jarang sekali komunikasi berlangsung hanya satu saluran. Bang, suaranya yaitu Bang. Umumnya kita menggunakan dua. Nggak dengar ya?
Yang ketiga, Ternyata saluran suaranya belum komunikasi. kedengeran. Yang ketiga, saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah media yang dilalui pesan dan jarang sekali komunikasi langsung melalui hanya satu saluran, yaitu Kok denger ya suara umumnya Bang kita Okta? menggunakan 2, 3, atau 4 saluran yang berbeda secara simultan. Sebagai contoh, dalam interaksi tatap muka, kita berbicara dan mendengarkan suara saluran. Tetapi kita juga memberikan isyarat tubuh dan menerima isyarat ini secara visual. Kita juga memancarkan dan mencium bau-bauan saluran olfaktori. Seringkali saling menyentuh, ini pun merupakan komunikasi atau saluran taktil. Tujuan dan fungsi komunikasi. Yang pertama, agar menjadi tahu dan memberitahukan. Misalnya itu antar hubungan pergaulan sehari-hari, surat edaran, pengumuman, pemberitahuan, dan sebagainya. Yang kedua, mempengaruhi dan dipengaruhi. Misalnya motivasi, persuasi, stimulasi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, mengarahkan atau diarahkan. Misalnya seperti manajer mengarahkan sumber tenaga material, uang kepada suatu tujuan. Rapat kerja, seminar, penataran latihan kerja, dan sebagainya. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya, interpersonal skill. Interpersonal skill adalah kemampuan untuk berkomunikasi, berinteraksi, membangun, dan menjaga hubungan dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Manfaat dari kemampuan interpersonal karena dibutuhkan dalam berbagai keadaan dan situasi. Memiliki kemampuan interpersonal tentulah penting sekali. Dalam dunia kerja, keterampilan interpersonal membuat kita mampu bekerja sama dengan orang lain, entah itu rekan kerja, klien, atau atasan. Apa manfaat keterampilan interpersonal bagi kita saat ini? The answer is a broad spectrum of positivity. Misalnya, kemampuan interpersonal memungkinkan terjaganya hubungan yang baik dengan keluarga dan teman karena kita mampu berkomunikasi dan memahami perasaan maupun ide-ide mereka. Kemampuan interpersonal dapat terwujud dalam taktik, tindakan, atau diplomasi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan interpersonal pula yang membuat kita mampu bersikap toleran, memiliki empati, dan menghargai orang lain. Bahkan, cara kita menyampaikan dan menerima kritik pun dipengaruhi oleh keterampilan interpersonal yang kita miliki. Ada 5 interpersonal skill yang wajib dimiliki oleh seorang pengusaha. Yang pertama, menyimak. Walaupun kesannya aneh, menyimak atau mendengarkan secara aktif sebenarnya bukan keterampilan yang mudah untuk dilakukan. Pernahkah kalian berada di situasi ketika seseorang sedang mencurahkan isi hatinya, kemudian ada orang lain yang menyela dengan ceritanya sendiri? Ingin menjadi pusat perhatian hanyalah salah satu motivasi yang tak selalu disadari oleh sebagian orang, sehingga mereka selalu menyela pembicaraan. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif. Bagaimana caramu mengkomunikasikan ide, pendapat, atau apa yang dirasakan? Kualitas berkomunikasi tak hanya ditentukan oleh pesan verbal yang disampaikan, tapi cara menyampaikannya juga mengimplikasikan pesan tersendiri. Seperti intonasi suara, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah, kita mampu menyampaikan pesan yang sama pentingnya dengan kata-kata yang diucapkan. Yang ketiga, ada empati. Yang ketiga, seseorang yang memiliki. Kami dulu ya, udah. Yang ketiga, baik, terima kasih. Lanjut ya.
Baik, terima kasih kepada Bang Oktar Rahman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teguh Suryadi. Pada Teguh, dipersilakan. Terima kasih Hidayah. Yang ketiga yaitu empati. Seseorang memiliki empati mampu memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh orang lain. Tak heran bila orang-orang dengan kemampuan interpersonal ini selalu membawa suasana yang positif bagi lingkungannya, dimanapun ia berada. Biasanya, orang dengan empati tinggi mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Yang keempat, problem solving. Life won't be without problems. Itulah sebabnya keterampilan interpersonal ini penting sekali. Seseorang dengan orientasi problem solving yang baik biasanya memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan bernalar logis. Kemudian dibutuhkan karakter ulet dalam memecahkan setiap permasalahan apapun itu. Yang kelima yaitu leadership. Leadership adalah salah satu contoh interpersonal skill yang mengintegrasikan beberapa skill sekaligus di dalamnya. Seseorang dengan kemampuan kepemimpinan atau leadership yang baik biasanya memiliki empati, dapat diandalkan, mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif, dapat menyimak dan mendengar secara aktif, memberikan feedback atau kritik yang membangun dengan cermat dan tepat. Bahkan mungkin mahir membujuk atau bernegosiasi dengan orang lain agar tujuan diinginkan dapat dicapai. Tak diragukan lagi, seseorang dengan leadership yang baik mampu bekerjasama dengan orang lain. Kerja tim yang biasa-biasa saja bisa menjadi kerja kolaborasi yang apik karena leadership yang baik. Terima kasih, saya kembalikan ke Hidayah. Baik, terima kasih kepada Teguh Suryadi sebagai akhir dari presentasi kami pada hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kemudian sampai jumpa di pertemuan selanjutnya untuk pembahasan secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kali.